Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Wisnu Putradianta dengan NIM 19 19 10 20 1104. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum membuat HMI pada Wonder Windows. Di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang ladder diagram yang sudah saya buat untuk bagian pertama. Pada bagian pertama ini terdapat alamat M0 yang merupakan push button yang akan menyalakan sistem ini. Kemudian ada M1 sebagai tombol emergency, kemudian ada output M2. Dan di sini juga terdapat alamatnya sama M2. Di sini berfungsi untuk rangkaian kunci. Jadi ketika M0 ini dalam kondisi high dan kemudian dalam kondisi low, maka sistem ini akan tetap bekerja. Itu. Kemudian di sini pada rung 1 ini berfungsi untuk menghidupkan lampu merah nantinya. Jadi nanti pada kondisi awal, pada mungkin saya running terlebih dahulu. Jadi pada kondisi awal ini seperti ini. Ketika push button belum berkondisi high, jadi lampu merah di sini akan menyala seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian ketika lebih ke 1, maka lampu hijau, relay dan motor di sini akan menyala. Itu. Nah, di sini tetap akan menyala seperti itu. Kemudian untuk kita lanjut untuk pembuatan HM-nya. Di sini ada tampilan awal, kemudian kita buat terlebih dahulu buttonnya. Dan kita pilih button ini. Kita beri tag name PB1. Sebelumnya sudah kita buat untuk tag name PB1. Dan kita beri label juga PB. Kemudian kita berikan di sini warna abu-abu biar agar ketika nanti nyebelin ke high itu agar berwarna hijau seperti itu. Kemudian push button yang kedua, ini kita berikan warna abu-abu juga dan warna merah sebagai tanda untuk tombol emergency. Kemudian tag name yang kita berikan untuk push button darurat ini mungkin kita lihat terlebih dahulu. Nah, tag name yang sudah kita buat terlebih dahulu. Di sini terdapat tag name PB1 yang tadinya digunakan untuk push button dengan tag tipe yaitu input output discrete. Kemudian untuk tombol emergency kita gunakan tag name reset yang telah kita buat dengan tag tipe input output discrete. Dan kita pada tag name PB1 ini menggunakan access name quiz yang telah kita buat terlebih dahulu dengan aplikasi name DAS MBTCP. DAS MBTCP ini merupakan aplikasi pada SMC yang dimana kita menggunakan DAS server itu DAS MBTCP 3 yang telah kita aktifkan sebelumnya. Dan menggunakan topik 0 di sini yaitu terdapat pada new modbus PLC 000 dengan device group yang sudah kita buat yaitu topik 0 dengan network address sesuai dengan PLC yang kita gunakan, yaitu jenis PLC yang kita gunakan di sini yaitu TM221C116R. Maaf, ini kita yang gunakan
versi jenis TM221JE40R, di mana network address yang tersedia itu menggunakan network address 127.0.0.1. Kemudian lanjut, setelah kita buat ini, kemudian klik OK, klik close. Kemudian di sini terdapat item yang kita gunakan di sini yaitu sesuai dengan ladder diagram yang ada pada push button ini menggunakan alamat M0, sehingga pada menurut address kita gunakan item 05 kali, kemudian angka terakhir yaitu berapapun alamat di sini kita tambah 1, jadi sehingga menggunakan 000001. Itu dapatkan hal yang sama juga pada tombol reset menggunakan alamat M1, sedangkan pada item kita gunakan angka terakhir yaitu 2. Kita beri tag name reset, sudah, dan kita cari lagi untuk like-nya. Kita gunakan 2 buah lampu, yaitu lampu hijau, yaitu kita gunakan tag name yang telah kita buat, lampu 1. Kemudian untuk lampu yang kedua, kita beri tag name lampu 2. Sebelumnya pada tag name lampu 1 dan lampu 2 ini kita telah buat menggunakan tipe input-output discrete dengan access name yang sama pada BB1 dan tombol darurat. Ini kita menggunakan item 000003, di mana 3 ini dapat dari alamat M2 di sini. Itu dapatkan hal yang sama juga pada lampu 2 menggunakan alamat 4, pada ladder diagram menggunakan alamat M3 itu. Dan kita close, cek the tag name sesuai dan sudah sesuai. Kemudian kita bangun untuk conveyor. Nah, di sini sudah terbangun untuk conveyor. Conveyor di sini sendiri telah kita buat untuk tag name-nya juga, yaitu conveyor input output discrete dengan item 000003 yang bisa kita gunakan alamat untuk lampu hijau dan untuk juga untuk menggerakkan conveyor itu. Dan kita close dan kita coba simulasikan. Nah, pada kondisi awal ini lampu merah sudah menyala, jadi menandakan sistem ini mati gitu. Kemudian kita nyalakan untuk push button. Nah, sistem sudah berjalan dan conveyor sudah berjalan. Ketika lampu hijau sudah menyala, maka lampu merah akan mati. Dan ketika untuk mematikan sistem ini, kita bisa
mematikannya dengan menekan tombol darurat. Kita kembali seperti kondisi seperti semula. Itu mungkin untuk bagian satu sudah seperti itu. Mungkin kita lanjut untuk pada bagian kedua. Nah, untuk jenis PLC yang digunakan sendiri yaitu sama, yaitu jenis TM221CE40R, sehingga menggunakan pada SMC menggunakan network address yang sama juga. Itu. Kemudian ladder diagram yang sudah dibuat di sini hampir sama untuk pada bagian satu juga, tapi bedanya di sini kita menggunakan timer. Timer di sini nantinya akan memutus sistem yang telah berjalan. Ketika sistem ini berjalan, maka timer juga akan mulai menghitung selama 20 detik. Kemudian setelah 20 detik, maka alamat TM0Q di sini akan memutus aliran yang sudah terjadi, sehingga sistem yang telah aktif sebelumnya maka akan mati. Itu mungkin kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, di sini pada kondisi awal yaitu menggunakan alamatnya sama seperti pada bagian satu juga. Pada M3 di sini menandakan lampu merah aktif atau menyala. Dan di sini kita coba untuk lagi ke high. Nah, di sini sistem sudah berjalan dan lampu merah sudah mati dan timer juga sudah mulai menghitung selama 20 detik. Jadi, nantinya ketika timer sudah mencapai 20 detik, nantinya kontak di sini atau dengan alamat TM0.Q akan memutus. Nah, sudah terjadi pemutusan aliran sehingga pada M2 atau lampu hijau dan conveyor ini telah mati. Kita lagi. Nah, di sini sudah menyala, sudah menghitung. Mungkin ketika kita ingin mematikan secara paksa atau terjadi emergency, kita bisa klik pada tombol reset di sini atau tombol emergency. Kita berikan logika low, logika high. Nah, sistem di sini sudah mati seperti itu. Kita beralih ke Wonder Input juga. Jadi kita menggunakan Wonder Input yang telah kita buat tadi karena sama, menggunakan alamatnya sama juga, tetapi hanya terjadi perbedaan pada timer di sini, sehingga kita bisa menggunakannya lagi. Kita simulasikan. Nah, kita runtime. Nah, kondisi awal seperti sama seperti tadi. Lampu merah menyala menandakan sistem mati. Kemudian kita klik push button. Nah, maaf sebelumnya ini terjadi error. Dan kita ulangi untuk simulasinya. Nah, mungkin di sini untuk simulasinya kita ulang terlebih dahulu. Klik runtime.
maaf sebelumnya, mungkin ini terjadi error pada intosnya. Mungkin kita ulangi terlebih dahulu untuk membuka intosnya. Kita save terlebih dahulu. Kita ulang untuk membuka Wonderware intosnya agar tidak terjadi error. Coba sekali lagi. Mungkin di sini terjadi error. Mungkin saya perbaiki terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada bagian kedua tadi yang terputus karena Wonderware Intus terjadi error. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian simulasi. Kita klik runtime. Nah, untuk kondisi awal di sini, ntar belum kita simulasikan. Nah, pada bagian ini, pada bagian awal, ini lampu merah dalam keadaan menyala, menandakan sistem dalam kondisi mati. Kita klik ini. Nah, di sini sistem menandakan aktif selama 20 detik yang dengan ladder yang telah kita buat. Kita set selama 20 detik. Kita tunggu. Untuk conveyor di sini sudah aktif, sudah menandakan bergerak dengan lampu hijau menyala selama 20 detik. Nah, di sini ketika lampu merah sudah menyala atau aktif dan lampu hijau telah mati, maka di sini menandakan conveyor telah mati juga. Seperti itu. Dan sistem tersebut telah berjalan selama 20 detik. Dan kemudian ketika ingin mematikan sistem secara paksa atau darurat, ini kita bisa mencet tombol darurat. Nah, kemudian sistem akan mati secara paksa. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan mengenai kuis bagian 4 ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika saya ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.